Halo semua, di sini saya akan membahas soal yang udah ada di layarnya. Jika P dan Q adalah akar-akar dari 3x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0, dengan P lebih kecil daripada Q, nilai dari 2P kuadrat min 3Q plus 2P adalah, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita harus mencari X1 dan X2-nya. Gimana sih cara mencari X1 dan X2-nya? Jadi kita harus kaliin ujung sama ujung dulu. 3 dikali min 8 hasilnya kan sama dengan min 24. Nah, nanti angka-angka yang kita X1 dan X2 itu harus memenuhi. Kalau dikali hasilnya adalah min 24. Kalau dijumlah hasilnya adalah 2. Lalu 3x kuadrat plus 2x min 8. Nah, angka-angka yang kita dapetin itu adalah 6 dan min 4. 6 dikali min 4 sama dengan min 24. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, jadi X1 nya kita bisa cari 3X sama dengan min 6, X sama dengan min 2. Itu sebagai X1. Sedangkan X2 nya 3X sama dengan 4, X sama dengan 4/3. Jadi di sini kan ada P lebih kecil daripada Q, berarti P nya sama dengan min 2 dan Q-nya sama dengan 4/3, karena min 2 lebih kecil daripada 4/3. Lalu kita masukin ke 2P kuadrat min 3Q plus 2P. P kita ganti dengan min 2, Q kita ganti dengan 4/3. Jadi 2 kali min 2 pangkat 2 min 3 kali 4/3 ditambah 2 kali min 2. 2 kali 4 berasal dari min 2 kuadrat, min 12 plus min 4. Lalu hasilnya 8 dikurang 12 dikurang 4. Nah, hasilnya adalah min 8. Soal selanjutnya, apakah P implikasi Q, disjungsi lingkaran Q bersifat tautologi? Yang perlu kita ketahui adalah jika P panah Q itu berarti implikasi atau disebut juga jika maka. Jika P V Q berarti itu disjungsi atau disebut juga atau. Di sini saya mempunyai tabel implikasi. Jika P benar, Q salah. Jadi P implikasi Q adalah salah. Jika P benar, Q benar, implikasinya adalah benar. Jika P salah, Q benar, implikasinya adalah benar. Jika P salah, Q salah, maka implikasinya adalah benar. Lalu ingkaran dari Q ini berarti kebalikan dari Q. S menjadi salah menjadi benar, benar menjadi salah menjadi salah, salah menjadi benar. Lalu kita disjungsi. Disjungsi berarti atau salah atau benar. Disjungsinya benar, benar atau salah benar, benar atau salah benar, benar atau benar benar. Di sini jawabannya berarti benar semua. Berarti ini kita simpulkan berarti ini tautologi karena semua nilainya adalah benar, nilai akhirnya adalah benar. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Pada awal produksi, suatu perusahaan menghasilkan sebanyak 4.000 unit. Oleh karena manajemen yang buruk, setiap tahun hasil produksinya berkurang 20% dari produksi sebelumnya. Jumlah total barang yang telah dihasilkan sampai perusahaan tidak memproduksi barang lagi adalah. Jadi di sini kita menggunakan rumus jumlah tak hingga atau infinity, yaitu A/1 kurang R. Nah, A itu adalah jumlah pada awal. Di sini adalah 4.000 unit. Lalu R itu rasio, yaitu jumlah perbedaan. Di sini adalah berkurang 20%. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. A-nya adalah 4.000 unit per 1 kurang 20/100. Lalu kita coret 20 sama 10-nya kita sederhanain.
Jadi 4000 per 10 per 10 dikurang 2 per 10. Di sini kita dapat 10 per 10 dari kita samain penyebutnya. Lalu hasilnya adalah 4000 per 8 per 10. Nah, lalu kita pindah ruas. 4000 dikali 10 per 8. Hasilnya adalah 5000. Soal selanjutnya, diagram lingkaran berikut menunjukkan banyak siswa pada setiap kompetensi kalian di suatu SMK. Jika siswa kompetensi kalian pemasaran atau PM adalah 144 orang, banyak siswa pada kompetensi kalian AP adalah, yang ditanya adalah AP. Yang perlu kita ketahui adalah satu diagram lingkaran itu 360 derajat atau 100%. Maka kita harus mencari 120 derajat ditambah 50 derajat ditambah 75 derajat ditambah 80 derajat sama dengan 325 derajat. Jika kita mau ketahuin AP, maka 360 derajat dikurang 325 derajat sama dengan 35 derajat. Yang diketahui adalah jumlah siswa pada kompetensi kalian pemasaran sebanyak 144 orang. Yang ditanya adalah jumlah siswa pada kompetensi kalian administrasi perkantoran. Kita akan menggunakan rumus derajat yang ditanya per derajat yang diketahui dikali jumlah siswa yang diketahui. Jadi derajat yang ditanya adalah derajat diagram AP. Lalu yang diketahui adalah PM, yaitu sebesar 120 derajat. Maka kita kalikan sama dengan jumlah siswa yang diketahui, yaitu 144. Maka 35 derajat per 120 derajat dikali dengan 144 orang. Maka hasilnya adalah 42 orang. Saya akan membahas soal selanjutnya. Koperasi simpan pinjam memberikan suku bunga tunggal sebesar 2% per semester kepada setiap anggota yang menabung. Randi menabung sebesar 6 juta. Setelah periode tertentu, saldonya menjadi 6.960. Lama Randi menabung adalah, di sini ada rumus nilai akhir sama dengan modal dikali 1 ditambah persen per 100 dikali lama menabung. NA kita ketahui 6.960, MO atau modal kita diketahui 6 juta, dan persen kita ketahui 2% per semester. Dan yang ditanya adalah N atau lamanya menabung. Kita masukkan ke dalam rumus, 6.960 sama dengan 6 juta dikali 1 plus 2 per 100 dikali N. 6 juta dapat pindah ruas menjadi 6.960 per 6 juta sama dengan 1 plus 2N per 100. Lalu kita sederhanai, 696 per 600 min 600 per 600 sama dengan 2N per 100. Maka kita kurangi 696 dikurang 600, yaitu 96 per 600 sama dengan 2N per 100. Maka kita kali silang, 2N kali 600 yaitu 1200N sama dengan 96 kali 100 yaitu 9600. Lalu kita pindah ruas, kita cari N. 9600 dibagi 1200 hasilnya N-nya adalah 8.